Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Disa Tami Putri akan sedikit menyampaikan tentang sistem urinaria. Anatomi sistem urinaria ada pada gambar di samping. Sistem urinaria atau perkemihan merupakan sistem yang terdiri dari ginjal, ureter, uretra, dan vesika urinaria. Fungsinya, sistem urinaria menjalankan serangkaian proses yang bertujuan untuk satu, mencapai hemostasis internal diantaranya keseimbangan cairan tubuh, keseimbangan elektrolit tubuh, keseimbangan asam basa tubuh, tubuh terbebas dari sisa metabolisme, racun, dan zat toksik. Kemudian yang kedua, untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan berbagai proses dalam tubuh, misalnya pengaturan tekanan darah, perangsangan produksi sel darah merah, pengaturan metabolisme kalsium dan fosfat. Nah, di antaranya ada ginjal. Ginjal dikelilingi berbagai lapisan jaringan yang melindungi dan mempertahankan posisi ginjal, yaitu kapsul renalis dan pelvis renalis. Ginjal merupakan alat ekskresi utama manusia. Jumlahnya ada 2, bentuk seperti kacang merah dengan panjang sekitar 10 cm dan berat sekitar 200 gram. Mengandung jutaan unit penyaring darah disebut nefron. Tersusun atas 2 lapisan yaitu korteks dan medula. Nah, di gambar ini ada ini medula dan ini korteks. Struktur nefron. Nefron adalah unit dasar struktural dan fungsional dari ginjal. Setiap ginjal terdiri dari sekitar 1 juta unit penyaring atau nefron. Saluran nefron terdiri atas 4 bagian, yaitu tubulus proksimal, tubulus distal, tubulus collectivus, dan loop Henle. Di ureter itu terdiri dari saluran pipa yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Panjangnya itu antara 25 sampai 30 cm dan diameternya sekitar 0,5 cm. Letak ureter ada dalam rongga abdomen dan sebagiannya di dalam rongga pelvik. Dan dindingnya itu terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar dari jaringan fibrosus, lapisan tengah yaitu lapisan otot polos, dan lapisan dalam yaitu membran epitel transisional. Selanjutnya, ureter ini dilapisi lapisan dinding ureter ini menimbulkan gerakan peristaltik setiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam vesika urinaria. Ureter ini tidak punya sphincter, tetapi beberapa bagian berfungsi sebagai sphincter untuk mencegah aliran balik dari vesika urinaria ke ureter. Nah, vesika urinaria atau disebut juga kandung kemih ini merupakan penampungan sebelum urin dikeluarkan. Dapat berkontraksi dan berelaksasi karena adanya otot polos. Kemampuan dalam menampung urin dapat mencapai lebih dari 500 cc. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi otot vesika tersebut dan tergantung kondisi tubuh kita. Bagiannya terdiri dari fundus, korpus, dan vertex. Terdiri dari 3 lapis otot polos dan 1 lapis mukosa. Kemudian uretra. Uretra ini merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih. Fungsinya mengeluarkan atau menyalurkan air kemih supaya keluar. Pada laki-laki, uretra bentuknya itu seperti jalan berkelok-kelok yang melalui tengah-tengah kelenjar prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis. Panjangnya sekitar 17-20 cm. Kalau pada perempuan, uretra terletak di belakang simfisis pubis, berjalan lurus itu dengan panjang kurang lebih 3-4 cm. Uretra ini memiliki sphincter yang mengatur keluarnya urin, terdiri dari sphincter internus yang berperan dalam mencegah urin bercampur dengan semen saat ejakulasi, kemudian sphincter externum yang berperan dalam proses miksi.
Selanjutnya proses pembentukan urin. Yang pertama itu proses filtrasi atau penyaringan. Yang pertama, zat-zat sisa metabolisme akan disaring dan akan menghasilkan zat yang harus dibuang tubuh. Setiap menit kira-kira 1.200 ml darah atau terdiri dari 540 ml sel darah dan 660 ml plasma itu masuk ke glomerulus untuk difiltrasi. Kemudian membran filtrasi normal hanya dapat dilalui plasma dengan garam, glukosa, dan molekul kecil lainnya. Nah, terjadinya itu pembentukan urin tuh di Simpay-Bowman, hasilnya menghasilkan urin primer atau filtrat glomerulus. Urin primer mengandung urea, air, glukosa, dan garam. Selanjutnya ada proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Nah, proses ini merupakan proses penyaringan kembali urin primer. Tahap ini terjadi ketika urin primer pada kapsula Bowman akan mengalir menuju saluran pengumpul. Urin primer biasanya masih mengandung zat yang masih berguna bagi tubuh seperti glukosa, asam amino, dan garam, sehingga pada tahap ini urin primer akan disaring kembali dan zat yang berguna akan diserap kembali oleh tubulus proksimal dan lengkung Henle sehingga dihasilkanlah urin sekunder atau filtrat tubulus. Nah, urin ini memiliki kadar urea yang cukup tinggi. Selanjutnya ada proses augmentasi atau sekresi. Nah, tahap ini terjadi ketika urin sekunder menuju tubulus distal. Proses ini merupakan proses penyusunan urin yang sesungguhnya yang mana hanya akan mengandung urea, amonia, sisa metabolisme protein, dan zat racun yang tidak dibutuhkan tubuh. Selanjutnya, urin akan menuju ductus collecting dan bermuara di rongga ginjal. Lalu jika kandung kemih telah kosong, maka urin akan menuju kandung kemih melalui ureter kandung kemih atau dari vesika urinaria ke uretra. Nah, ini tadi dari ketiga prosesnya ya, filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Urin pada manusia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jumlah urin itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya jumlah air yang diminum, ya. Banyaknya urin itu tergantung dari jumlah air yang diminum, kemudian stimulus saraf renalis, tergantung pada hormon ADH juga, kemudian dari garam yang dikeluarkan dari darah, dan pengeluaran glukosa. Karakteristik urin pada manusia itu volume urinnya 1-2 cc per kilogram berat badan per jam. Komposisinya itu 95% air zat sisa hasil metabolisme, protein, ureum, asam urea, amonia, dan kreatinin, elektrolit, pigmen, toksin, dan hormon. pH normal urin itu antara 4,5 sampai 8. Proses keluarnya urin, yang pertama air kemih yang terbentuk di ginjal tadi akan mengalir ke bawah melalui ureter menuju ke kandung kemih. Nah, ureter itu adalah pipa atau tabung berotot yang mendorong sejumlah air kemih dengan gerakan bergelombang atau kontraksi. Setiap ureter akan masuk ke dalam kandung kemih melalui suatu sphincter. Nah, dari tadi sphincter itu banyak disebut itu adalah suatu struktur muskuler atau yang berotot yang bisa dia membuka sehingga air kemih bisa lewat dan bisa juga menutup seperti katup penahan, mungkin seperti itu. Nah, proses keluarnya urin, yang pertama, air kemih yang secara teratur mengalir dari ureter akan terkumpul di dalam kandung kemih. Kandung kemih ini bisa mengembang, ukurannya secara bertahap membesar untuk menampung jumlah air kemih yang semakin bertambah. Jika kandung kemih telah penuh, maka akan dikirim sinyal saraf ke otak yang akan menyampaikan pesan untuk berkemih gitu, untuk buang air kecil. Nah, selama buang air kecil atau berkemih, sphincter lainnya yang terletak di antara kandung kemih dan uretra akan membuka sehingga air kemih mengalir keluar. Secara bersamaan, dinding kandung kemih itu berkontraksi sehingga terjadilah tekanan yang mendorong air kemih menuju uretra.
Tekanan ini dapat diperbesar dengan cara mengencangkan otot perut. Jadi didorong sama otot perut gitu. Sphinkter pada pintu masuk kandung kemih tetap menutup rapat untuk mencegah aliran balik air kemih menuju ureter. Ada beberapa penyakit pada sistem urinaria, diantaranya infeksi saluran kemih. Infeksi yang terjadi di bagian manapun dari infeksi ini terjadi di bagian manapun dari sistem urinaria, mulai dari ginjal sampai saluran kemih. Kemudian ada batu saluran kemih, yaitu kondisi ketika terbentuk batu di dalam sistem urinaria, seperti batu ginjal, batu ureter, atau batu kandung kemih. Selanjutnya ada inkontinensia urin, yaitu kondisi ketika fungsi otot atau saraf pada kandung dan saluran kemih mengalami gangguan, sehingga tidak dapat mengendalikan proses buang air kecil. Kemudian ada uretrisis, yaitu peradangan pada uretra. Kondisi ini seringkali disebabkan oleh infeksi bakteri di saluran kemih. Yang selanjutnya ada gagal ginjal, yaitu ketika ginjal tidak mampu menyaring darah dan membuang cairan serta zat limbah di dalam tubuh. Nah, mungkin hanya itu sedikit dari Disa yang dapat disampaikan mengenai sistem urinaria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.